Di sini kita akan bernyanyi bersama untuk memuji Tuhan. Tapi di sini bukan hanya Kak Aka saja yang akan membantu adik-adik di rumah untuk memuji Tuhan. Tapi ada kakak kita juga, yaitu ada Kak Berta dan juga Kakak Ayu yang akan menemani adik-adik semua untuk beribadah hari ini. Kita akan memulai ibadah hari ini. Kita angkat lagu pujian kita, Ku Masuki Gerbang. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita bersatu di dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu di pagi yang indah ini. Kau bisa memberkati kami hingga kami bisa mengikuti ibadah online Sekolah Minggu HKBP Gading Indah. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kami dimanapun kami berada. Dan kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada kami. Ampunkanlah dosa dan kesalahan kami. Hanya padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian kita, Bersuka Dalam Tuhan. Shalom anak-anak sekolah minggu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan kami ucapkan kepadamu, di mana pada saat ini Tuhan kami mau mengadakan ibadah sekolah minggu melalui online. Biarpun Tuhan anak kami di rumah masing-masing, kami sungguh percaya Tuhan akan hadir di acara ibadah kami. Sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, buka hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu boleh kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sekarang mau membaca firman Tuhan. Buka Alkitabnya, kita sama-sama membaca, yaitu yang tertulis dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21. Kita sama-sama membacanya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti itu terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup sesuatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menangkan hati mereka dengan perkataannya. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pasti sudah pernah mendengar lagu Sungguh Alangkah Baik dan Alangkah Indahnya Bila Saudara Hidup dengan Rukun. Dari lagu ini ada satu semangat yang hendak dimunculkan oleh para pemazmur, yaitu semangat untuk membina kehidupan bersama di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dan di dalam segala hal. Sungguh alangkah baik dan alangkah indah bila saudara hidup dengan rukun. Semangat itulah yang Yusuf ingin tunjukkan di dalam nats khotbah kita pada saat ini. Inang kira kita pasti semua tahu bagaimana jalan hidupnya Yusuf. Mulai dari Yusuf yang dibenci oleh saudara-saudaranya, kemudian ia mau dibunuh, tetapi tidak jadi, malah dia mau dijual ke pedagang yang mau ke Mesir. Sesudah di Mesir, Yusuf sudah mendapat jabatan yang mantap atau punya karir yang mantap. Jadi orang percaya si Potifar. Malah Yusuf dituduh menggoda istrinya si Potifar. Akhirnya dia dipenjara, lalu sampai dia kepercayaan oleh si Firaun. Jika kita melihat, jadi kita bisa melihat bagaimana Yusuf menjalani hidup. Boleh dan kita katakan, adik-adik sekolah minggu, apa yang bisa kita ambil dari nas perikop ini? Yaitu betapa pentingnya hidup di dalam kasih persaudaraan yang rukun, di mana kita dituntut untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Yaitu sekali lagi betapa pentingnya hidup di dalam kasih persaudaraan yang rukun, di mana kita dituntut untuk saling mengasihi satu sama yang lain. Pada waktu Yusuf mengatakan, jangan takut, sebab aku inikah bukan pengganti Allah. Siapa sih di antara kita manusia yang sempurna? Nggak ada kan? Pasti semua pernah mengalami atau pasti semua pernah melakukan kesalahan terhadap saudaranya.
Jika Allah yang sempurna itu mau memaafkan manusia yang penuh dosa, yang penuh kesalahan, bisa memaafkan, kenapa kita nggak bisa belajar untuk memaafkan seperti Tuhan kita? Sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai pengikut Kristus, sebagai kita anak yang terpilih, kita dituntut di sini untuk saling memaafkan, untuk saling hidup rukun dan damai. Terlebih-lebih di dalam keluarga, kita harus rukun damai terhadap mama, terhadap kakak, dan terhadap adik-adiknya. Itulah yang dituntut dari khotbah kita pada saat ini. Kiranya anak-anak sekolah minggu bisa melakukan bagaimana kita hidup rukun di dalam keluarga. Terima kasih. Amin. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan di mana pada saat ini Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu, di mana Tuhan kami dituntut untuk hidup rukun bersama keluarga. Tuhan, kiranya Engkau yang selalu menyertai kami, supaya firman-Mu itu Tuhan boleh kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak lupa berdoa buat anak-anak kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai, berikan Tuhan kesehatan dan jauhkan dari kami semua bara bahaya Tuhan. Dan kami tidak lupa berdoa untuk negara kami Tuhan, terlebih-lebih Tuhan COVID-19. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai semua jemaat-Mu, supaya kami Tuhan boleh berkumpul lagi memuji nama-Mu di acara ibadah kami di gereja. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan dan sekalian menutup ibadah kita hari ini, kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat 392, Ku Berbahagia. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita akan menutupnya dengan berdoa. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan atas kehadirat-Mu, atas ibadah pada hari ini. Kami sudah selesai beribadah dan kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu tersimpan dalam hati kami dan kami dapat melakukannya sesuai dengan hukum-Mu dan perintah-Mu. Tuhan Yesus yang baik, Kau berikan juga kepada kami kesehatan, kepintaran, dan juga keberhasilan dalam setiap apapun yang kami lakukan. Tuhan, berikan pada kami juga kesempatan untuk minggu depan untuk bisa beribadah bersama-sama walaupun secara online. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami sudah selesai berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kakak akan memberikan ayat hafalan untuk minggu ini. Jangan lupa di videoin dan di tag di Facebook SKM Gading Indah. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai untuk minggu ini. Jangan lupa juga untuk memberikan persembahan dan sampai jumpa di minggu depan. Dadah!